Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sapa Mahmun. Kali ini saya akan sedikit curhat teman-teman. Karena sejatinya kita kerja di luar negeri itu benar-benar harus sabar menghadapi majikan. Apalagi majikan yang di luaran sana, banyak majikan yang cerewet, bahkan majikan ada yang gak ngasih makan, bahkan ada yang begini begitu gitu. Kita tipsnya agar kita itu walaupun majikan jahat sama kita, kita tetap harus bisa menjaga kondisi kita. Walaupun kita itu menggunakan sedikit sebagian gaji kita untuk kebutuhan kita. Karena satu, yang namanya kerja itu jangan pernah berharap dari majikan. Karena majikan itu yang kita harapkan belum tentu dia mengasih, akan timbul kecewa. Jadi kita harus apa adanya teman-teman. Harus apa adanya ya. Karena apa? Sejatinya kita kalau bersyukur, lalu kita tidak dapat, itu rasa sakit di hati itu benar-benar gitu. Karena saya sendiri, saya juga TKW teman-teman. Saya juga orang yang kurang mampu. Jadi tips dari saya, bagaimana cara mengatasi majikan jahat. Majikan jahat kita jangan banyak bicara. Kalau cerewet ya kita setidaknya diam saja, jangan dilawan. Kalau dilawan memang itu orang sini kan sombong ya. Orang sini tuh rata-ratanya orangnya sombong. Jadi mereka merasa bisa menggaji kita, mereka bahkan merasa bisa ngasih makan kita. Jadi mereka itu sombong-sombong, seolah-olah menghinakan kita, merendahkan kita, mencaci maki kita. Teman-teman, jangan sampai terpancing oleh itu. Apalagi jangan sampai, naudzubillah ya, jangan sampai arti namanya pembunuhan teman-teman. Karena kalau kita melakukan itu, kitalah yang akan dibunuh juga oleh orang pelaturan di sini gitu. Kita sayang, kita harus menyayangi diri kita, kita harus menyayangi keluarga kita. Kita niatnya datang dari Indonesia ke sini, kita murni mencari rezeki yang halal dan barokah. Itu teman-teman tip dari saya. Namanya manusia itu nggak ada yang sempurna teman-teman, pasti ada kendalanya, ini itu dan nggak karuan-karuan. Jadi kita harus fokusnya dalam kerjaan, yaitu kita tanggung jawab. Walaupun majikan segimanapun majikan, yang penting kita pandai-pandai mengatur waktu. Bagaimana cara mengatasi kerjaan, sesibuk apa kita harus mengatur, otak kita harus berputar. Satu, memikirkan dulu keselamatan. Dua, memikirkan dulu kesehatan kita teman-teman. Walaupun kita makan sambil berdiri, sambil kerja, sambil memasak, gak masalah, Allah itu maha tahu. Yang penting kita intinya jangan sampai yang namanya kelaparan sampai jatuh sakit. Karena setidaknya kalau sudah sakit, orang sini itu tidak membutuhkan diri kita. Kita tuh banyak TKW yang kalau sudah sakit itu dipulangkan sama majikannya. Ya jangan sampai ke situ teman-teman. Apalagi kan teman-teman di luaran sana banyak yang punya anak, butuh biaya untuk sekolah, untuk ini, untuk itu. Orang yang pengen punya rumah, orang yang untuk segala macam kebutuhan lah di luar sana, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Pasti namanya kenapa kita merantau sampai jauh ke luar negeri, yaitu pasti ada kendala yang dibutuhkan oleh teman-teman juga di rumah, yaitu faktor kebutuhan teman-teman. Jadi antisipasi kita kalau lagi kerja sesibuk apapun, kita harus memikirkan diri sendiri. Sempatkan waktu walaupun beberapa menit sarapan. Jangan lupa, kita pinter-pinter ngatur waktu teman-teman. Sarapan. Kedua, waktunya makan siang. Majikan makan, kita makan. Jangan dibilang nanti. Takutnya kita kena penyakit penyakit apapun itu akan bahaya untuk kondisi kita. Waktunya majikan makan, kita ngambil waktu yang cepat. Majikan makan, kita makan. Biar apa? Kalau kita mempercepat kerjaan itu, kita juga walaupun setengah jam, 40 menit, lamanya 1 jam, kita bisa istirahat sejenak. Apalagi kan kita bangun dari pagi, dari jam 6 pagi sampai malam, tanpa istirahat sejam pun sewaktu sore, nanti kita akan timbulnya sakit teman-teman. Dimanfaatkan waktu itu untuk rehat sejenak. Jangan memaksakan diri, kita harus memikirkan kondisi kita.
Kita ini di sini bukan siapa-siapa majikan, melainkan mereka baik sama kita karena kita bekerja, ada tenaganya, ada manfaatnya untuk mereka. Kalau kita udah jatuh sakit, majikan tuh jarang-jarang yang peduli dengan pembantunya itu. Kadang-kadang majikan kalau udah pembantunya sakit udah dipulangkan saja, tidak ada toleransi apapun. Nah, kita harus memikirkan ke situ, teman-teman. Sayangilah diri kalian sendiri. Kedua, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab harus didulukan, teman-teman, seperti kerjaan apapun. Jangan sampai majikan nyuruh. Kalau majikan sudah nyuruh sudah repot. Apa ini nyuruh itu, nyuruh ini, yang ada kita stres. Kita harus mengerti dengan kerjaan apa yang harus kita kerjakan. Bila kita tidak ngerti, boleh menanya dulu ke majikan, kamu besok mau makan apa, kamu masaknya mau masak apa, mau masak ikan, ayam, daging apa, maunya kayak gimana dimasaknya. Udah jelas dari majikan, kita tinggal lakukan. Majikan bangun jam 11, sarapan sudah siap, makan siang sudah siap, jadi kita udah aman, tidak kena tegur, tidak kena omel, teman-teman. Memang tidak semua majikan seperti itu, banyak juga majikan yang cerewet, banyak juga majikan yang ngatur. Tapi kembali lagi, tergantung kitanya pandai-pandai membagi waktunya. Saran dari saya, dimanapun kalian berada, para teman-temanku, para sahabatku, para semuanya, jangan lupa dijaga kesehatannya, hati-hati dalam bekerja, jangan keburu-buru, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Biar kita itu sehat, selamat pulang ke pangkuan keluarga kita, karena kita ini jauh-jauh dari Indonesia ke luar negeri untuk mencari nafkah, mencari rezeki yang halal dan barokah. Jangan sampai kita kerja di luar negeri yang pulang hanya nama, naudzubillah ya teman-teman. Semoga kita semua dipanjangkan umur, disehatkan badan, diselamatkan dari segala kezoliman, kejahatan, dijauhkan dari fitnah dunia ini ya teman-teman. Semoga kita dijauhkan dari segala fitnah orang-orang yang zalim kepada kita. Semoga kita dilancarkan rezekinya, dibarokahkan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Mungkin sekian dari saya, itu hanyalah edukasi, itulah hanyalah tips. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe video ini, teman-teman, biar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari saya, teman-teman. Semoga video saya ini bermanfaat. Di share, teman-teman, ke orang-orang yang jauh di luaran sana. Di share, di like, di komen, agar tidak ketinggalan video-video terbaru yang update dari saya, agar kalian bisa menonton saya kapan aja. Ayo kita saling menyupport aja, dimanapun kalian berada, saling menyupport aja. Kita sesama umat manusia itu tidak boleh saling menjatuhkan, tidak boleh saling menyakiti, tidak boleh saling memfitnah, gak boleh, teman-teman. Kita kan semuanya hidup di dunia ini hanya sementara. Rezeki, tahta, materi itu hanyalah titipan. Walaupun kita sering disakiti orang, sering dizolimi orang, jangan pernah kita membalasnya dengan kezoliman. Abaikan saja semua itu. Kita lebih baik meminta perlindungan dari Allah yang sudah menciptakan diri kita, yang sudah mengasih nafas, yang sudah menggerakkan tangan kita untuk bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Lebih baik kita meminta kepada yang menciptakan kita. Jadi kita jangan membalas kezoliman orang lain, teman-teman. Karena kezoliman itu mau dibalas beberapa ribu kali pun mereka akan terus-terusan menerus menzolimi kita. Tetapi kalau kita diam, sabar, ikhlas, dan bertawakal kepada Allah, insya Allah orang itu lama-lama akan diam dengan sendirinya. Dan lihat, kalau orang itu menzolimi kita, kita tidak membalasnya, cukup kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hasilnya orang itu. Pasti Allah akan menegur mereka yang sudah menzolimi kita. Dengan cara apapun itu akan terlihat dengan mata kalian. Maka dari itu, kezoliman jangan dibalas dengan kezoliman, kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Lebih baik kita mengadu kepada yang menciptakan kita,
yang mempunyai jiwa kita, yang mempunyai nafas kita, yang bisa menggerakkan mata, tangan, kaki, kepala, yang bisa aktivitas ini karena Allah semuanya teman-teman. Kita ini manusia yang lemah yang gak punya apa-apa. Kita ini makhluk yang lemah yang gak bisa ngapa-ngapain. Jangan pernah sombong. Jangan pernah sombong. Jangan pernah menghina orang lain. Jangan pernah mencaci orang lain. Belum tentu orang yang dicaci itu orang jahat. Siapa tahu orang itu derajatnya lebih tinggi dari kita. Karena sejatinya manusia ini gak ada yang sempurna. Gak ada manusia yang sempurna. Tanpa salah dan dosa itu gak ada. Makanya itu harus didulukan. Segimanapun, sejahat apapun orang itu, kita berusaha harus saling menghargai, harus saling menyayangi, dan harus memperbaiki diri kita, memperbaiki sifat kita, memperbaiki akhlak kita. Gak apa-apa, kita dicaci gak terjadi apa-apa dengan kita. Mungkinkah Allah sayang sama kita? Makanya banyak di luar sana yang membenci kita, yang mencaci maki kita, bahkan yang memfitnah kita. Abaikan saja teman-teman. Mereka akan hancur dengan sendirinya karena kuasa Allah. Yakin itu teman-teman. Sekali lagi, jangan lupa di like, di share, di komen di kolom komentar teman-teman, dan di subscribe video ini agar tidak ketinggalan video update terbaru dari saya, dan disupport video ini dan di share kepada teman-teman semuanya sebanyak-banyaknya. Di like, di komen, di share teman-teman, agar video ini berjalan dengan lancar dan dengan baik. Saya mohon doanya, saya mohon supportnya, semoga video ini berlancar dengan baik. Sekian dari saya, inilah hanyalah edukasi. Bila bagus tonton videonya, bila tidak suka abaikan saja. Sekian dari saya.